Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Bagian 1, Revolusi Kognitif. Deskripsi gambar 1. Sebuah hasil cetakan manusia yang dibuat sekitar 30.000 tahun yang lalu di dinding gua Cauvet Pont Art di wilayah selatan Prancis. Seseorang berusaha berkata, "Saya ada di sini." Bagian ini akan membahas sejarah manusia dan revolusi penting yang membentuk jalannya. Manusia telah ada sejak jauh sebelum sejarah tercatat, dan pada awalnya mereka tidak lebih istimewa daripada hewan lainnya. Para ahli biologi mengklasifikasikan organisme ke dalam spesies yang berbeda berdasarkan kesamaan sifat fisik dan bawaan DNA, dan mutasi DNA tidak dapat menyeberang ke spesies yang lain. 1. Binatang yang tidak signifikan. Sekitar 13, miliar tahun yang lalu, zat, energi, waktu, dan ruang tercipta setelah peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar atau Big Bang. Kisah tentang fitur-fitur fundamental alam raya kita ini dinamakan fisika. Sekitar 300.000 tahun setelah kemunculannya, zat dan energi mulai menyatu menjadi struktur-struktur rumit yang dinamai atom-atom, yang kemudian bergabung menjadi molekul-molekul. Kisah tentang atom-atom, molekul-molekul, dan interaksinya disebut kimia. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di sebuah planet bernama Bumi, molekul-molekul tertentu bergabung membentuk struktur-struktur yang cukup besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah tentang organisme ini dinamai biologi. Paragraf di atas menjelaskan tentang sejarah terciptanya alam semesta dan kisah tentang fitur-fitur fundamental alam raya. Dikatakan bahwa sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu terjadi peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar, yaitu Big Bang, dan setelah itu tercipta zat, energi, waktu, dan ruang. Kemudian sekitar 300.000 tahun setelah kemunculannya, zat dan energi mulai menyatu membentuk atom-atom dan molekul-molekul yang kemudian menjadi struktur-struktur rumit. Proses ini dinamakan kimia. Akhirnya, sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, molekul-molekul tertentu bergabung membentuk organisme, dan kisah tentang organisme ini sekarang dinamakan biologi. Sekitar 70.000 tahun lalu, organisme dari spesies Homo sapiens mulai membentuk struktur-struktur yang lebih rumit lagi yang dinamakan budaya. Perkembangan selanjutnya dari budaya-budaya manusia ini disebut sejarah. 3 revolusi penting membentuk jalan sejarah. Revolusi kognitif mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun lalu. Revolusi agrikultur mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Revolusi saintifik yang baru mulai berjalan 500 tahun lalu kemungkinan akan mengakhiri sejarah dan mulai sesuatu yang benar-benar berbeda. Buku ini menceritakan sejarah tentang bagaimana ketiga revolusi ini telah memengaruhi manusia dan rekan-rekan organismenya. Manusia sudah ada jauh sebelum ada sejarah. Binatang-binatang yang sangat mirip manusia modern ada sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Namun, sepanjang banyak generasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mampu mengungguli kedikdayaan organisme-organisme lain yang berbagai habitat dengan mereka. Paragraf tersebut menjelaskan tentang sejarah manusia dan 3 revolusi penting yang membentuknya, yaitu revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Manusia sudah ada sejak 2,5 juta tahun lalu, namun perkembangan budaya manusia yang lebih rumit dimulai sekitar 70.000 tahun lalu. Di atas ketinggian di Afrika Timur, 2 juta tahun lalu, Anda kemungkinan bisa menjumpai sekumpulan sosok-sosok lazimnya manusia, ibu-ibu yang gelisah tengah membuai bayi-bayi mereka, dan kecipak riang anak-anak bermain di lumpur, pemuda-pemuda temperamental yang dongkol menentang aturan masyarakat, dan para tetua yang lelah minta ditinggalkan dalam suasana tenang. Kaum jagoan dengan dada berdebar-debar yang berusaha memikat gadis-gadis cantik lokal, dan para nyonya rumah yang sudah menyaksikan semua itu. Manusia kuno ini bercinta, bermain, membentuk pertemanan akrab, dan bersaing untuk status dan kekuasaan. Tetapi begitu juga simpanse, babon, dan gajah. Tak ada yang istimewa tentang itu, tak ada satupun. Sekurang-kurangnya manusia-manusia itu sendiri yang punya firasat keturunan mereka suatu hari kelak akan berjalan di bulan,
membelah atom, menyebal kode genetika, dan menulis buku-buku sejarah. Hal penting untuk diketahui tentang manusia prasejarah adalah bahwa mereka makhluk yang tidak signifikan, tidak memiliki pengaruh lebih besar daripada lingkungan dibandingkan gorila, kunang-kunang, atau ubur-ubur. Para ahli biologi mengklasifikasikan organisme menjadi spesies-spesies. Binatang-binatang tertentu dikatakan masuk spesies yang sama jika cenderung cocok satu dengan yang lainnya, melahirkan untuk beranak pinak. Kuda dan keledai memiliki kesamaan leluhur dekat dan punya banyak kesamaan sifat bawaan fisik. Namun kedua spesies itu menunjukkan sedikit ketertarikan seksual satu sama lain. Keduanya akan berpasangan jika dipaksa melakukannya, tetapi keturunannya yang disebut bagal, mandul. Oleh karena itu, mutasi-mutasi dalam DNA keledai tidak pernah bisa menyeberang ke kuda atau sebaliknya. Dengan demikian, keduanya jenis spesies binatang itu dianggap sebagai dua spesies yang terpisah, melintasi jalur-jalur evolusi yang terpisah. Sama halnya bulldog dan spaniel mungkin tampak sangat berbeda, tetapi keduanya adalah anggota spesies yang sama, punya kesamaan sifat-sifat bawaan DNA. Mereka bisa berpasangan bahagia dan anak-anaknya akan tumbuh untuk berpasangan dengan anjing-anjing lain dan menghasilkan anak-anak anjing. Paragraf di atas menjelaskan bahwa manusia prasejarah di Afrika Timur 2 juta tahun yang lalu tidak lebih penting daripada binatang lain di lingkungannya. Organisme diklasifikasikan sebagai spesies berdasarkan kesamaan sifat fisik dan kemampuan reproduksi. Kuda dan keledai termasuk spesies yang berbeda karena ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan keturunan yang subur. Sementara bulldog dan spaniel termasuk spesies yang sama karena mereka dapat menghasilkan keturunan yang subur. Spesies-spesies yang berevolusi dari satu leluhur yang sama dikelompokkan di bawah nama genus. General yaitu jamaknya. Singa, harimau, macan tutul, dan jaguar adalah spesies yang berbeda dalam genus Panthera. Para ahli biologi melabeli organisme-organisme dengan nama Latin yang terdiri dari dua kata. Genus diikuti spesies. Singa, misalnya, disebut Panthera leo. Spesies leo dari genus Panthera. Bisa diasumsikan setiap orang yang membaca buku ini adalah Homo sapiens, spesies sapiens, atau bijaksana dari genus Homo atau bijaksana. Selanjutnya, general dikelompokkan dalam famili, seperti famili kucing, yaitu singa, cheetah, kucing piaraan, famili anjing, anjing, serigala, purba, anjing hutan, dan famili gajah, gajah, mamut, mastodon. Semua anggota satu famili memiliki garis keturunan dari satu nenek moyang atau kakek moyang. Semua kucing, misalnya, dari kucing rumahan paling kecil sampai ke singa yang paling ganas, punya kesamaan nenek moyang kucing yang hidup sekitar 25 juta tahun lalu. Homo sapiens juga anggota sebuah famili. Fakta yang terang benderang ini biasanya menjadi salah satu rahasia sejarah yang paling ketat disimpan. Homo sapiens sejak lama memilih untuk memandang diri terpisah dari binatang, yatim yang kehilangan famili, tak punya saudara atau sepupu, dan paling penting, tanpa orang tua. Namun, kenyataan tidak seperti itu. Suka atau tidak suka, kita adalah anggota dari satu famili besar dan sangat berisik disebut kera besar. Kerabat terdekat kita yang masih hidup antara lain simpanse, gorila, dan orangutan. Simpanse adalah yang terdekat. Hanya 6 juta tahun lalu, satu kera betina tunggal punya 2 anak perempuan. Satu menjadi leluhur simpanse dan satunya lagi adalah nenek buyut kita. Bagian ini menjelaskan bahwa spesies dengan leluhur yang sama dikelompokkan dalam genus seperti singa, harimau, macan tutul, dan jaguar yang termasuk dalam genus Panthera. Organisme diberi nama Latin yang terdiri dari genus dan spesies. Genera dikelompokkan dalam famili seperti kucing, anjing, dan gajah. Homo sapiens adalah bagian dari famili kera besar yang juga termasuk simpanse, gorila, dan orangutan. Kita memiliki nenek moyang yang sama dengan simpanse, hanya 6 juta tahun lalu. Bagian 1. Tulang belulang dalam kloset. Homo sapiens menyembunyikan sebuah rahasia yang bahkan lebih mengusik. Kita tidak hanya memiliki berjibun sepupu tanpa peradaban. Pada satu masa, kita malah punya saudara, perempuan dan laki-laki seperti itu. Kita dulu berpikir hanya kitalah yang manusia, karena selama 10.000 tahun terakhir, spesies kita memang benar-benar satu-satunya
spesies manusia yang masih ada. Namun, makna sejati dari kata manusia adalah binatang yang masuk dalam genus Homo. Lebih dari itu, seperti yang akan kita lihat pada bab terakhir buku ini, dalam waktu yang tak begitu lama, pada masa depan kita, kemungkinan akan bersaing dengan manusia-manusia non-spesies. Untuk memperjelas poin ini, saya akan sering menggunakan istilah sapiens untuk merujuk ke anggota-anggota spesies Homo sapiens, sedangkan istilah manusia dipertahankan merujuk ke semua anggota genus Homo yang masih ada. Deskripsi gambar 2. Saudara kita, menurut rekonstruksi spekulatif, Homo rudolfensis Afrika Timur, Homo erectus Asia Timur, dan Homo neanderthalensis Eropa dan Asia Barat. Semuanya adalah manusia. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari satu genus kera yang dinamakan Australopithecus yang berarti kera selatan. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, sebagian dari manusia kuno laki-laki dan perempuan ini meninggalkan tanah air mereka dalam perjalanan melintas dan menetap di area luas Afrika Utara, Eropa dan Asia. Karena untuk bertahan dalam hutan-hutan bersalju di Eropa Utara memerlukan kemampuan-kemampuan yang berbeda dari yang diperlukan untuk tinggal di belantara Indonesia yang hangat. Populasi manusia berevolusi ke arah yang berbeda-beda pula. Hasilnya adalah beberapa spesies berbeda yang masing-masing oleh para ilmuwan ditandai dengan nama Latin yang mentereng. Manusia-manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis, manusia dari lembah Neander, yang secara populer dirujuk begitu saja sebagai Neanderthal. Neanderthal yang lebih gempal dan lebih berotot daripada kita, sapiens, beradaptasi baik dengan iklim dingin Eurasia Barat pada zaman es. Semakin ke timur, wilayah Asia dihuni oleh Homo erectus, manusia tegak, yang bertahan mendekati 2 juta tahun, menjadikannya spesies manusia paling awet. Rekor ini agak tak tahan terpecahkan bahkan oleh spesies kita sendiri. Namun, patut diragukan apakah Homo sapiens masih akan ada dalam kisaran 1000 tahun dari sekarang. Jadi, 2 juta tahun jelas bukan tandingan kita. Di Pulau Jawa, Indonesia, hidup Homo soloensis, manusia dari lembah Solo, yang cocok dengan kehidupan di wilayah tropis. Di pulau lain Indonesia, pulau kecil Flores, manusia kuno menjalani proses pengadilan. Manusia pertama mencapai Flores ketika permukaan air laut sangat surut dan pulau itu dengan mudah bisa diakses dari daratan utama. Ketika laut pasang, sebagian orang terperangkap di pulau yang miskin sumber daya. Orang-orang besar yang membutuhkan banyak makanan mati lebih dahulu, sedangkan orang-orang yang lebih kecil bisa lebih lama bertahan. Selama beberapa generasi, orang-orang Flores menjadi kerdil. Spesies unik ini yang dikenal para ilmuwan sebagai Homo florensis mencapai tinggi maksimum hanya 1 meter dengan berat tak lebih dari 25 kg. Meskipun demikian, mereka mampu menghasilkan peralatan dari batu dan bahkan terkadang berhasil memburu gajah-gajah pulau tersebut, walaupun biar adil, gajah-gajah juga dari spesies kerdil. Pada tahun 2010, satu lagi saudara yang hilang diselamatkan dari pelupaan ketika para ilmuwan yang mengekskavasi Gua Denisova di Siberia menemukan satu fosil tulang jari. Analisis genetik membuktikan bahwa jari itu milik spesies manusia yang sudah dikenal sebelumnya, yang dinamai Homo Denisova. Siapa yang tahu berapa banyak kerabat kita yang hilang sesungguhnya sedang menunggu untuk ditemukan di gua-gua lain, di pulau-pulau lain, dan daerah-daerah lain. Ketika manusia-manusia ini berevolusi di Eropa dan di Asia, evolusi di Afrika Timur juga tidak berhenti. Buayan kemanusiaan terus memelihara spesies-spesies baru seperti Homo rudolfensis, manusia dari Danau Rudolf, Homo ergaster, manusia pekerja, dan akhirnya spesies kita yang dengan lancang kita namai Homo sapiens, manusia bijaksana. Para anggota dari sebagian spesies ini berbadan besar dan yang lainnya kerdil. Sebagian adalah para pemburu yang menakutkan dan yang lain penjelajah tumbuh-tumbuhan yang lemah lembut. Sebagian hanya tinggal di sebuah pulau, sedangkan banyak yang lain berkelana melintasi batas-batas benua. Namun, semua itu tetap anggota genus Homo. Mereka semua manusia.
Ada pandangan yang salah kaprah bahwa spesies-spesies ini diatur dalam garis keturunan lurus, yaitu Ergaster menurun Erectus, Erectus menurun Neanderthal, dan Neanderthal berevolusi menjadi kita. Model linear ini memberi kesan keliru bahwa satu kurun waktu tertentu hanya satu tipe manusia yang menghuni bumi, dan seluruh spesies sebelumnya semata-mata model-model yang lebih lama daripada kita. Yang benar adalah bahwa dari sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu, dunia menjadi tempat hunian pada waktu yang sama bagi beberapa spesies manusia. Dan mengapa tidak? Kini ada banyak spesies rubah, beruang, dan babi. Bumi 100 milenium lalu dihuni oleh paling sedikit 6 spesies manusia. Eksklusivitas kita saat inilah bukan masa lalu multispesies yang istimewa dan mungkin memberatkan. Sebagaimana akan kita lihat segera, kita, sapiens, memiliki alasan yang baik untuk menindas memori tentang saudara-saudara kita. Bagian 1. Harga dari berpikir. Terlepas dari banyak perbedaannya, semua spesies manusia memiliki beberapa kesamaan karakteristik yang mencirikannya. Yang paling utama, manusia memiliki otak yang sangat besar dibandingkan binatang-binatang lain. Mamalia dengan berat 60 kg rata-rata memiliki ukuran otak 200 cm kubik. Manusia laki-laki dan perempuan paling awal 2,5 juta tahun yang lalu memiliki otak berukuran 600 cm kubik. Sapiens modern mengusung otak rata-rata 1200 sampai 1400 cm kubik. Otak Neanderthal bahkan lebih besar. Bahwa evolusi harus memilih otak-otak yang lebih besar bagi kita mungkin seperti, ya, tak punya otak. Kalau begitu, kita begitu kerenjian dengan tingginya kecerdasan kita sehingga berasumsi bahwa dalam hal kekuatan cerebral yang lebih besar pasti lebih baik. Namun, jika demikian, famili kucing juga tentu menghasilkan kucing-kucing yang bisa mengerjakan kalkulus. Mengapa genus Homo menjadi satu-satunya dalam kerajaan binatang yang memiliki mesin berpikir begitu besar? Faktanya adalah bahwa otak jumbo adalah saluran jumbo dalam tubuh. Tidak mudah untuk membawa-bawa, terutama ketika terbungkus dalam tengkorak yang besar. Bahkan, lebih sulit untuk memberinya energi. Dalam Homo sapiens, otak menyumbang 2-3% total berat tubuh, tetapi mengonsumsi 25% energi tubuh ketika tubuh beristirahat. Bandingannya, otak kera hanya butuh 8% energi saat istirahat. Manusia-manusia kuno harus menanggung besarnya otak itu untuk 2 hal. Pertama, mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari makan. Kedua, otot-otot mereka mengalami penyusutan, layaknya sebuah pemerintahan yang mengalihkan dana dari pertahanan untuk pendidikan. Manusia mengalihkan energi dari otot ke otak. Nyaris tak terelakkan untuk menyimpulkan bahwa ini merupakan strategi bagus untuk bertahan di savana. Seekor simpanse tak bisa menang berdebat dengan Homo sapiens, tetapi kera bisa mencabik-cabik manusia seperti boneka butut. Hari ini, besarnya otak berbuah manis karena kita bisa memproduksi mobil dan senjata yang memungkinkan kita bergerak lebih cepat dari simpanse dan menembak mereka dari jarak aman ketimbang bergulat. Namun, mobil dan senjata adalah fenomena baru. Selama lebih dari 2 juta tahun, jaringan otak manusia tumbuh dan terus tumbuh. Tetapi, di luar pisau batu dan tombak, manusia tak punya banyak hal yang bisa diandalkan. Lalu, apa yang mendorong maju evolusi otak besar manusia dalam waktu 2 juta tahun itu? Sejujurnya, kita tidak tahu. Satu sifat bawaan tunggal lain yang dimiliki manusia adalah bahwa kita berjalan tegak di atas 2 kaki. Dengan berdiri, lebih mudah menjelajahi savana untuk bermain atau menghadapi musuh, dan tangan yang tak diperlukan untuk menggerakkan tubuh bebas untuk keperluan lain, seperti melontar batu atau memberi isyarat. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan tangan, semakin sukses pemiliknya, sehingga tekanan evolusi mendatangkan peningkatan konsentrasi pada otak dan otot-otot motorik halus di telapak tangan dan jemari. Hasilnya, manusia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rumit dengan tangan mereka. Lebih khusus, mereka bisa menghasilkan dan menggunakan alat-alat yang lebih canggih,
Bukti pertama produksi peralatan menunjukkan periode sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, dan pembuatan serta penggunaan alat-alat itu menjadi kriteria yang dipakai para arkeolog untuk mengenali manusia-manusia kuno. Meskipun demikian, berjalan tegak memiliki sisi lemah. Tulang belulang leluhur primata kita berkembang selama beberapa juta tahun untuk mendukung sebuah makhluk yang berjalan dengan kaki 4 dan memiliki kepala yang relatif kecil. Untuk menyesuaikan dengan posisi tegak adalah tantangan, terutama jika pijakan harus menopang tengkorak ekstra besar. Manusia harus membayar untuk penglihatannya yang bagus dan tangannya yang terampil dengan sakit punggung dan leher kaku. Perempuan bahkan lebih berat. Berdiri tegak mengharuskan panggul yang lebih sempit sehingga mempersulit saluran kelahiran, dan semakin berat saat kepala bayi tumbuh menjadi semakin besar. Kematian saat melahirkan menjadi bahaya utama bagi manusia perempuan. Manusia perempuan yang lebih dahulu melahirkan ketika otak dan kepala bayi relatif lebih kecil dan luas, bernasib lebih baik dan punya lebih banyak anak. Seleksi alamiah dengan sendirinya menguntungkan kelahiran-kelahiran yang lebih dahulu. Dan sungguh, dibandingkan binatang-binatang lain, manusia dilahirkan prematur ketika banyak dari sistem vital mereka masih belum berkembang. Bayi kuda jantan langsung bisa berjalan begitu lahir. Anak kucing langsung meninggalkan ibunya untuk mencari makan saat usianya baru beberapa pekan. Bayi manusia tak berdaya, bergantung selama bertahun-tahun kepada orang tua untuk ketahanan, perlindungan, dan pendidikan. Fakta ini memberikan kontribusi besar bagi kemampuan sosial manusia yang luar biasa dan problem-problem sosialnya yang unik. Ibu-ibu yang kesepian hampir tak bisa mencari makan untuknya dan anak mereka dengan keberadaan anak di boyade. Membesarkan anak membutuhkan bantuan terus-menerus dari anggota keluarga lain dan tetangga. Dibutuhkan satu suku untuk membesarkan seorang manusia. Dengan demikian, evolusi menguntungkan mereka yang mampu membentuk ikatan-ikatan sosial yang kokoh. Selain itu, karena manusia dilahirkan dalam keadaan belum berkembang, mereka bisa dididik dan disosialisasikan pada tingkat yang lebih besar ketimbang binatang manapun. Sebagian besar mamalia muncul dari rahim seperti gerabah mengilap yang muncul dari tempat pembakaran. Setiap upaya untuk mencetak kembali akan menggores atau memecahkannya. Manusia keluar dari rahim seperti gelas yang dicairkan di tungku pembakaran. Bisa dipilih, ditarik, dan dibentuk dengan derajat keleluasaan yang mencengangkan. Itulah mengapa kita mendidik anak-anak kita menjadi Kristen atau Buddha, kapitalis atau sosialis, penggemar perang atau pencinta perdamaian. Kita berasumsi bahwa otak besar, penggunaan alat, kemampuan belajar yang superior, serta struktur sosial yang kompleks adalah keunggulan besarnya. Sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya bahwa itu semua menjadikan manusia menjadi binatang paling kuat di muka bumi. Namun, manusia menikmati semua keunggulan itu selama 2 juta tahun penuh, ketika mereka tetap menjadi makhluk yang lemah dan marginal. Jadi, manusia yang hidup 1 juta tahun lalu, terlepas dari besarnya otak mereka atau tajamnya alat-alat batu mereka, selalu diliputi ketakutan akan predator, jarang berburu binatang besar, dan bertahan terutama dengan mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan, menangkap serangga, memburu hewan-hewan kecil, dan makan sisa-sisa makan yang ditinggalkan karnivora lain yang lebih kuat. Salah satu penggunaan paling umum alat dari batu adalah untuk membuka tulang agar bisa mendapatkan sumsum. Sebagian peneliti percaya bahwa ini merupakan keunggulan orisinil kita. Sebagaimana burung pelatu ahli dalam menyesap serangga dari rongga pohon, manusia awal ahli dalam menyesap sumsum dari tulang. Mengapa sumsum? Baik, jika Anda mengamati kawanan singa yang dengan bangga melumpuhkan serta melahap seekor jerapah, tunggulah dengan sabar sampai mereka selesai. Namun, giliran Anda belum tiba, karena pertama-tama ada hiena dan anjing hutan, dan Anda tak akan berani mengusik mereka mengais sisa-sisanya. Baru setelah Anda dan rombongan berani mendekati tulang belulang, tengok hati-hati kanan dan kiri, lalu cari lapisan yang masih tersisa. Ini adalah salah satu kunci untuk memahami sejarah kita dan psikologi. Posisi genus Homo dalam rantai makanan sampai masa yang cukup baru
Kongo berada dalam tengah. Selama jutaan tahun, manusia berburu hewan-hewan yang lebih kecil dan mengumpulkan apa yang bisa mereka kumpulkan. Dan pada saat yang sama diburu oleh predator-predator yang lebih besar. Baru 400.000 tahun yang lalu, beberapa spesies manusia mulai berburu hewan besar secara berkala. Dan baru dalam 100.000 tahun terakhir dengan bangkitnya Homo sapiens manusia melompat ke puncak rantai makanan. Lompatan spektakuler dari tengah ke puncak membawa konsekuensi besar. Binatang-binatang lain di puncak piramida seperti singa dan hiu berevolusi ke posisi itu berangsur-angsur selama beberapa juta tahun. Ini memungkinkan ekosistem berkembang dengan pola keseimbangan yang mencegah singa dan hiu menimbulkan terlalu banyak kehancuran. Karena singa menjadi semakin mematikan, maka rusa berlari semakin cepat, hina bekerja sama lebih baik, dan badak menjadi berlaku lebih buruk. Secara kontras, manusia yang naik ke puncak begitu cepat dalam ekosistem tidak diberi waktu untuk menyelesaikan diri. Lebih dari itu, manusia sendiri memang gagal untuk menyelesaikan diri. Sebagian besar predator teratas di planet adalah makhluk-makhluk gagah perkasa. Jutaan tahun kekuasaan memberi mereka kepercayaan diri. Sapiens, sebaliknya, lebih seperti sebuah diktator republik pisang, kerajaan yang ringkih. Dalam posisi kala di savana, kita diliputi ketakutan dan kecemasan yang menyebabkan berlipatnya kekejaman dan bahaya kita. Banyak bencana historis dari perang-perang mematikan sampai bencana ekologis bersumber dari lompatan yang terlalu gegabah ini. Bersama ke sub bagian 1, ras juru masak. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sub bagian 1, ras juru masak. Langkah penting dalam perjalanan menuju puncak adalah domestikasi api. Beberapa jenis manusia telah menggunakan api sejak 800.000 tahun yang lalu. Hingga 300.000 tahun yang lalu, Homo erectus, Neanderthal, dan beberapa pendahulu Homo sapiens menggunakan api untuk keperluan sehari-hari. Manusia memiliki sumber cahaya dan kehangatan yang dapat diandalkan serta senjata yang mematikan melawan singa-singa yang berkeliaran. Tak lama setelah itu, manusia bahkan mungkin mulai membakar perkampungan mereka secara sengaja. Pembakaran yang dikelola dengan hati-hati dapat mengubah belukar rimbun menjadi lahan rumput yang baik untuk dimanfaatkan. Setelah api padam, para pengumpul makanan zaman batu dapat berjalan-jalan di daerah terbakar dan memanen binatang, kacang, dan umbi-umbian yang sudah matang. Namun, manfaat terbesar dari api adalah untuk memasak. Makanan yang tidak dapat dimakan dalam bentuk alami seperti gandum, padi, dan kentang menjadi makanan pokok kita berkat pemasakan. Pemasakan tidak hanya mengubah sifat kimia makanan, tetapi juga sifat biologisnya. Pemasakan dapat membunuh kuman dan parasit yang menempel pada makanan. Manusia juga menjadi lebih mudah mengunyah dan menyantap makanan favorit mereka, seperti buah-buahan, kacang, serangga, dan daging jika dimasak terlebih dahulu. Jika simpanse memerlukan makanan 5 jam sehari untuk mengunyah makanan mentah, manusia hanya memerlukan 1 jam untuk makanan yang sudah dimasak. Kemampuan memasak memungkinkan manusia untuk makan lebih banyak jenis makanan dan memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk makan. Dan itu sesuai dengan gigi mereka yang lebih kecil dan usus yang lebih pendek. Beberapa sarjana percaya bahwa ada hubungan langsung antara kemunculan memasak, pemendekan usus manusia, dan pertumbuhan otak manusia. Karena usus yang panjang dan otak yang besar mengonsumsi lebih banyak energi, sulit untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Dengan pemendekan usus dan berkurangnya konsumsi energi, secara tidak sengaja memasak membuka jalan menuju otak besar Neanderthal dan Sapiens. Api juga membuka jarak pertama yang signifikan antara manusia dan binatang lain. Kekuatan hampir semua binatang bergantung pada tubuh mereka. Kekuatan otot, ukuran gigi, dan lebar sayap. Meskipun dapat memanfaatkan angin dan arus, mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan alam dan selalu terhambat oleh desain fisik mereka. Elang, misalnya, dapat mengidentifikasi kolong-kolong panas yang naik dari tanah, menantangkan sayap raksasanya, dan membiarkan udara panas mendorong tubuhnya ke depan. Namun, kita tidak bisa sepenuhnya memprediksi bagaimana dunia terlihat jika spesies manusia lainnya,
seperti Neanderthal dan Denisova tetap bertahan dan hidup bersama Homo sapiens, kita dapat merenungkan kemungkinan perbedaan budaya, masyarakat, dan politik yang muncul jika manusia memiliki keragaman genetika yang lebih besar. Namun, seperti yang Anda sebutkan, kita untuk membayangkan diri kita sebagai makhluk yang berdampingan dengan spesies manusia lainnya setelah menjadi satu-satunya spesies manusia selama ribuan tahun terakhir. Bahkan untuk suksesnya Homo sapiens dalam menetapkan di banyak habitat yang berbeda secara ekologis, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa faktor yang mungkin berperan, termasuk kemungkinan adaptasi manusia, penggunaan teknologi, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta keberuntungan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penemuan baru, jika manusia akan mendapatkan wawasan lebih banyak tentang sejarah manusia dan bagaimana kita mencapai kesuksesan seperti saat ini. Bagian para penjaga saudara-saudara kita membahas tentang asal-usul manusia dan teori-teori yang mengenai bagaimana manusia berevolusi dan menyebar ke seluruh dunia. Ada dua teori utama, yaitu teori perkawinan silang yang menyatakan bahwa manusia modern adalah hasil dari perkawinan silang antara Homo sapiens dan manusia lainnya, dan teori penggantian yang mengatakan bahwa Homo sapiens menggantikan semua populasi manusia sebelumnya tanpa ada pencampuran dengan mereka. Meskipun banyak kontroversi, teori penggantian menunjukkan bahwa garis keturunan semua manusia kontemporer dapat dilacak secara eksklusif ke Afrika Timur sekitar 70.000 tahun lalu. Bagian 1. Para penjaga saudara-saudara kita. Deskripsi gambar 3. Homo sapiens menaklukkan dunia. Manusia telah memperoleh manfaat dari api sejak 150.000 tahun yang lalu. Namun, pada masa itu, manusia masih dianggap sebagai makhluk yang tidak terlalu penting. Meskipun manusia bisa menakuti singa, memanfaatkan api untuk menghangatkan diri pada malam hari yang dingin, dan kadang-kadang membakar hutan, tetapi jika dihitung jumlah spesiesnya, hanya ada sekitar 1 juta manusia yang hidup di antara kepulauan Indonesia dan semenanjung Iberia, yang hanya satu titik kecil dalam ekosistem alam. Homo sapiens telah ada di dunia, tetapi hanya fokus pada kegiatan di sudut Afrika. Kita belum mengetahui pasti kapan dan di mana manusia pertama yang dapat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens berevolusi dari jenis manusia sebelumnya. Tetapi kebanyakan ilmuwan sepakat bahwa sekitar 150.000 tahun yang lalu, sapiens seperti kita tinggal di Afrika Timur. Jika salah satu dari mereka muncul di ruang mayat modern, seorang ahli patologi lokal tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa pada dirinya. Berkat memanfaatkan api, gigi dan rahang mereka lebih kecil daripada leluhur mereka, tetapi mereka memiliki otak besar sebesar otak kita. Para ilmuwan juga setuju bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, sapiens dari Afrika Timur menyebar ke semenanjung Arabia, dan dari sana mereka dengan cepat menyebar ke seluruh Eurasia. Ketika Homo sapiens tiba di semenanjung Arabia, mayoritas wilayah Eurasia sudah dihuni oleh manusia lain. Namun, ada dua teori yang berbeda tentang apa yang terjadi pada manusia lain tersebut. Salah satunya adalah teori perkawinan silang yang menyatakan bahwa Homo sapiens dari Afrika bercampur dengan populasi manusia lain di seluruh dunia melalui daya tarik, seks, dan perkawinan silang. Oleh karena itu, manusia modern adalah hasil dari perkawinan silang antara Homo sapiens dan manusia lainnya. Ketika sapiens sampai di Timur Tengah dan Eropa, mereka menemukan Neanderthal. Manusia-manusia ini lebih berotot daripada sapiens, memiliki otak yang lebih besar dan lebih baik beradaptasi dengan iklim dingin. Mereka menggunakan alat dan api, ahli pemburu, dan merawat orang-orang sakit dan lemah di antara mereka. Para arkeolog menemukan tulang belulang Neanderthal yang hidup beberapa tahun dengan cacat fisik parah, bukti bahwa mereka dirawat oleh kerabat mereka. Neanderthal sering digambarkan dalam karikatur sebagai manusia kuno yang brutal dan bodoh, tetapi bukti terbaru mengubah citra mereka. Menurut teori perkawinan silang, ketika Homo sapiens menyebar ke wilayah Neanderthal, mereka melakukan perkawinan silang dan berkembang biak bersama sehingga terbentuklah dua populasi yang berbeda. Dalam teori ini, orang Eurasia saat ini bukanlah Homo sapiens murni, melainkan merupakan hasil perkawinan silang antara Homo sapiens dan Neanderthal. Begitu pula ketika Homo sapiens
mencapai Asia Timur. Mereka berkawin silang dengan Erectus lokal, sehingga orang Cina dan Korea adalah hasil dari perkawinan silang antara Homo sapiens dan Erectus. Di sisi lain, teori penggantian menjelaskan cerita yang berbeda, yakni ketidakcocokan perubahan dan genosida. Menurut teori ini, Homo sapiens dan manusia lainnya memiliki perbedaan anatomi dan mungkin gaya berpasangan yang berbeda, bahkan aroma tubuh yang berbeda, sehingga mereka tidak tertarik secara seksual satu sama lain. Meskipun ada kemungkinan terjadinya cinta antara Romeo Neanderthal dan Juliet Homo sapiens, mereka tidak bisa memiliki keturunan karena jarak genetika antara kedua populasi tidak bisa dijembatani. Menurut teori ini, Homo sapiens menggantikan semua populasi manusia sebelumnya tanpa ada pencampuran dengan mereka. Jika benar demikian, maka garis keturunan semua manusia kontemporer dapat dilacak secara eksklusif ke Afrika Timur sekitar 70.000 tahun lalu, dan kita semua adalah Homo sapiens murni. Deskripsi peta 1. Homo sapiens menaklukkan dunia. Banyak kontroversi dalam debat ini. Dalam perspektif evolusi, 70.000 tahun adalah waktu yang relatif singkat. Jika teori penggantian benar, maka semua manusia memiliki kesamaan bawaan genetik dan perbedaan rasial di antara mereka tidak signifikan. Namun, jika teori perkawinan silang benar, maka mungkin ada perbedaan genetika antara orang Afrika, Eropa, dan Asia yang berasal dari ratusan ribu tahun yang lalu. Hal ini menjadikan kontroversial secara politis dan dapat digunakan untuk mendukung teori ras yang eksplosif. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, teori penggantian telah menjadi konsekuensi di bidang ini. Teori ini didukung oleh bukti arkeologi yang lebih kuat dan lebih cocok secara politik. Namun, pada tahun 2010, hasil upaya 4 tahun untuk memetakan genom Neanderthal diterbitkan. Para ahli genetika berhasil mengumpulkan DNA Neanderthal yang cukup utuh dari fosil untuk dibandingkan dengan DNA manusia modern. Hasilnya mengejutkan komunitas ilmiah. Ternyata 1-4% DNA manusia modern di Timur Tengah dan Eropa berasal dari Neanderthal. Meskipun tidak banyak, namun cukup signifikan. Kemudian, beberapa bulan setelahnya, DNA dari fosil tulang jari Denisova berhasil diekstrak dan dipetakan, membuktikan bahwa hingga 6% DNA manusia Melanesia dan aborigin Australia berasal dari Denisova. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguatkan dan mengubah kesimpulan ini, temuan ini memberikan bukti pendukung bagi teori perkawinan silang. Namun, ini tidak berarti bahwa teori penggantian sepenuhnya salah, karena Neanderthal dan Denisova hanya berkontribusi dalam jumlah kecil ke genom manusia modern. Tidak mungkin untuk membicarakan tentang pencampuran antara sapiens dan sapiens manusia lainnya. Meskipun perbedaan mereka tidak besar, cukup untuk membuat kontrak seperti itu menjadi langka. Deskripsi gambar 3. Sebuah rekonstruksi spekulatif anak Neanderthal. Bukti genetika menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya sebagian Neanderthal punya kulit dan rambut terang. Bagaimana kita seharusnya memahami hubungan biologis antara manusia modern sapiens, Neanderthal, dan Denisova? Meskipun mereka bukan spesies yang benar-benar berbeda seperti kuda dan keledai, mereka juga bukan sekadar populasi yang berbeda dari spesies yang sama seperti bulldog dan spaniel. Realitas biologis lebih kompleks daripada itu. Ketika dua spesies berevolusi dari satu leluhurnya yang sama, pada satu titik, mereka menjadi dua populasi dari spesies yang sama dan masih bisa berhubungan seks dan menghasilkan keturunan yang bisa berbiak. Namun, mutasi genetika yang terjadi seiring waktu menghapuskan garis penghubung terakhir dan membuat mereka berevolusi terpisah. Sekitar 500.000 tahun yang lalu, manusia modern Neanderthal dan Denisova berada pada titik perbatasan ini. Meskipun manusia modern memiliki perbedaan genetik dan sifat fisik yang signifikan, Neanderthal dan Denisova, serta kemampuan kognitif dan sosial yang berbeda, masih ada kemungkinan, meskipun sangat jarang, bahwa manusia modern dan Neanderthal dapat menghasilkan keturunan yang dapat berkembang biak, sehingga tidak ada campur populasi, tetapi beberapa gen Neanderthal dan Denisova dapat diturunkan ke manusia modern. Ini mungkin terasa tidak nyaman dan memicu emosi, tetapi pada suatu masa, manusia modern mungkin pernah berhubungan seks dengan spesies manusia lain dan menghasilkan keturunan. Neanderthal punah mungkin karena persaingan dengan Homo sapiens
dalam memperebutkan sumber daya, dan kemungkinan juga karena genosida. Ketika Homo sapiens dapat kelembabkan tempat Neanderthal sudah hidup selama ratusan ribu tahun, mereka mulai memburu hewan dan mengumpulkan makanan tradisional Neanderthal. Homo sapiens adalah pemburu dan penjelajah makanan yang lebih cakap. Berkat teknologi dan keterampilan sosial yang lebih superior, sehingga jumlah mereka menjadi berlipat ganda dan menyebar. Neanderthal yang sumber dayanya lebih sedikit semakin kesulitan menghidupi diri, dan populasi mereka menyusut dan pelan-pelan mati, kecuali mungkin 1 atau 2 anggota yang bergabung dengan Homo sapiens. Selain itu, Homo sapiens juga tidak toleran terhadap spesies manusia yang berbeda, seperti yang terlihat dalam abad modern, di mana perbedaan kecil seperti warna kulit, dialek, atau agama sudah cukup untuk memicu sekelompok Homo sapiens untuk mengenyahkan kelompok lain. Oleh karena itu, ketika Homo sapiens bertemu dengan Neanderthal, kemungkinan terjadi kampanye pembersihan etnis pertama dan paling signifikan dalam sejarah. Namun, apapun yang terjadi, Neanderthal menyodorkan salah satu warisan besar sejarah dalam bentuk pertanyaan, bagaimana jika Neanderthal atau Denisova bertahan bersama Homo sapiens? Jenis budaya, masyarakat, dan struktur politik seperti apa yang akan muncul di dunia tempat beberapa spesies manusia yang berhasil hidup bersama? Tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi dalam hal ini. Homo sapiens selama 10.000 tahun terakhir semakin terbiasa menjadi satu-satunya spesies manusia, sehingga sulit bagi kita untuk membayangkan kemungkinan lain. Namun, jika Neanderthal bertahan, mungkinkah kita berhasil membayangkan diri kita menjadi makhluk yang terpisah? Hal ini mungkin jawaban mengapa leluhur kita membersihkan Neanderthal. Mereka terlalu nyata untuk diabaikan, tetapi terlalu berbeda untuk ditoleransi. Populasi spesies manusia lain seperti Homo sulensis, Homo denisova, dan manusia cebol punah tak lama setelah Homo sapiens datang ke lokasi baru. Mereka meninggalkan sejumlah tulang belulang, alat-alat batu, beberapa gen DNA, dan banyak pertanyaan tak terjawab. Homo sapiens adalah spesies manusia terakhir yang ada dan sukses menetap di banyak habitat yang jauh dan berbeda secara ekologis. Bagaimana Homo sapiens dapat mencapai kesuksesan ini masih menjadi rahasia. Bersambung ke bagian 2, pohon pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.